Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah atas segala rahmat, nikmat yang diberikan kepada kita semua. Nikmat waktu, nikmat kesempatan, nikmat umur. Mudah-mudahan dengan semua nikmat Allah berikan kepada kita tersebut dapat menjadi kita sebagai hamba Allah yang senantiasa pandai bersyukur tentunya. Selawat beserta salam kita peruntukkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untayan kalam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kami ucapkan kepada audiens semua yang telah sudi hadir memenuhi undangan panitia dalam acara ngopi, yaitu ngobrol perkara iman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan menghadirkan narasumber kita yang sudah kita kenal, yaitu Ustadz Agustiar dari Selat Panjang, kemudian Ustadz Muhammad Jufri dari Rangsang Barat, berikut Ustadz Fendri Pradana dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Ketiga ustadz ini sudah kita kenal bagaimana sepak terjang mereka dalam berdakwah, bagaimana kegiatan mereka, aktivitas mereka mengisi kajian-kajian, terutama kajian untuk mengajak umat Islam kembali kepada kehidupan Islam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membicarakan tema yaitu dua nikmat yang terlupakan. Baik, tak terasa kita sudah berada di awal tahun 2023. Kita harus flashback kembali. Apa sih yang sudah kita perbuat di tahun 2022? Amal baikkah? Atau justru kita santai-santai saja menyikapi tahun 2022? Atau justru kita telah menyia-nyiakan waktu berlalu begitu saja? Apa hal positif yang sudah kita lakukan? Dan apa hal negatif yang sudah kita perbuat? Seiring dengan berpindahnya tahun, bergulirnya masa dari waktu ke waktu, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan ke tahun, jelas waktu, umur adalah modal manusia yang terus berkurang. Inilah yang menjadi manusia merugi, kecuali jika modal itu digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah, karena itulah Rasulullah SAW mengingatkan kita agar kita tidak merugi. Sabda beliau di dalam sebuah hadis yang maknanya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa muda yaitu kekuatanmu sebelum datang masa tua yaitu kelemahanmu. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa kaya kecukupanmu sebelum datang masa kefakiran atau kekuranganmu. Masa lapangmu sebelum masa sempitmu. Ikhwani fillah rahimakumullah, untuk itu telah hadir di hadapan kita 3 narasumber, yaitu Ustadz Agustiar, Ustadz Muhammad Jufri, dan Ustadz Fendri Pradana. Namun sebelum kita lanjut ke dalam ngopi kita, ngobrol perkara iman yang akan kita bahas bersama ketiga narasumber ini, terlebih dahulu saya ingin menyapa teman-teman yang berasal dari Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, hadir di sini dengan niat lillahi ta'ala. Kemudian saudara-saudaraku yang berasal dari Kecamatan Tasik Putri Puyuh, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Allah gerakkan hati kita, Allah mudahkan usaha kita, Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju majlis yang penuh berkah ini, yaitu pada hari ini kita akan ngobrol perkara iman yang akan kita bahas bersama ketiga narasumber ini.
Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketiga narasumber yang kami banggakan. Terima kasih untuk hadir di sini. Apa kabar ketiga narasumber? Alhamdulillah sehat. Baik. Terkadang kita perlu tahu begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyak karunia yang Allah curahkan kepada hamba-hambanya. Kira-kira apa sih nikmat yang sering terlupakan? Baik, saya arahkan kepada Ustadz Agustiar untuk bisa menjelaskan. Kira-kira apa sih nikmat yang sering terlupakan? Iya. Kemudian setelah kita memahami yang telah dijelaskan oleh Ustadz Agustiar tadi, baik kepada Ustadz Jupri, kira-kira bisa nggak? Kira-kira mohon diberi penjelasan kepada kami, kepada audiens semuanya, nikmat apakah yang sering melalaikan manusia dari pengingat Allah? Baik hadirin, saya berpindah kepada Ustadz Fendi Pradana. Apa nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada manusia? Mohon penjelasan dari Ustadz Fendi Pradana. Iya. Telah kita dengarkan bersama penjelasan yang diberikan oleh Ustadz Fendi Pradana, nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Tentu kita memahami semuanya. Kemudian begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kira-kira nikmat sehat itu termasuk nikmat apa? Maka pertanyaan ini saya arahkan kepada siapa di antara ketiga narasumber yang ingin menjawabnya. Ya Ustadz Jupri, kami persilakan untuk menjawabkan. Kira-kira nikmat sehat ini termasuk nikmat apa? Ya, luar biasa penjelasan dari Ustadz Jupri tadinya tentang nikmat sehat itu. Kemudian sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita mempunyai cara pandang, kemudian paradigma kita seperti apa. Lantas memahami tentang nikmat ini, bagaimana seharusnya manusia mensyukuri nikmat Allah ini. Pertanyaan ini kami arahkan kepada Ustadz Agustiar. Silakan untuk memberikan pemahaman kepada audiens. Kira-kira bagaimana seharusnya manusia itu mensyukuri nikmat yang Allah berikan ini. Iya, luar biasa penjelasan dari Ustadz Agustiar. Mudah-mudahan audiens menjadi paham, kemudian audiens bisa menyimpulkan bahwasanya bagaimana sebagai hamba Allah mensyukuri nikmat Allah, apa yang harus kita lakukan. Kemudian terkadang dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu membuat kita lupa, membuat kita lalai. Kenapa kebanyakan manusia sering lalai dari mengingat Allah, dan kira-kira apa pemicunya, Tan? Ya, baik. Luar biasa penjelasan dari Ustadz Fendi Pradana. Semakin menguatkan kita, semakin memberi pemahaman kepada kita, ya, kenapa manusia lalai dari mengingat Allah. Dan kita juga tahu pemicunya apa. Mudah-mudahan dapat membuka mindset kita bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan tidak lain tidak bukan hanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berbincang bersama dengan tema yang masih yang sama, yaitu dua nikmat yang terlupakan. Baik, Allah mengatakan dalam surah Al-Asr bahwa manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Lantas bagaimana penjelasan ayat ini secara rinci agar mudah dipahami dan penjabarannya seperti apa? Ya, baik, kami arahkan kepada Ustadz Muhammad Jupri untuk menjawab. Kira-kira apa sih penjelasan ayat ini secara rinci dan agar mudah dipahami dan penjabarannya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Jupri yang telah menjawab begitu panjang lebarnya dengan hadis-hadis, dengan ayat-ayat, dalil-dalil, sehingga menguatkan penjelasan dari Ustadz Jupri tadi. Baik, kemudian setelah kita membahaskan itu semua tadi, ya kan, terkadang kita terkena musibah.
susah mendapat pekerjaan, sakit, tidak mendapat keturunan, hidup pas-pasan dan lain sebagainya. Nah, kapan hal-hal tersebut bisa dikatakan sebagai nikmat dari Allah dan kapan hal tersebut bisa dikatakan cobaan dari Allah atau itu merupakan hukuman atau azab dari Allah Subhanahu wa taala? Mohon dijelaskan secara spesifik agar audiens semakin mengerti ini. Oh, ternyata ini nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi orang seperti apa? Oh, ternyata ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala ini bagi orang seperti apa? Dan ternyata ini adalah hukuman atau azab dari Allah Subhanahu wa taala yang menerimanya seperti apa? Silakan Ustadz Agustiar. Dan kemudian terakhir, dan kenapa seseorang itu bisa dikatakan kufur nikmat? Ya, kira-kira di era akhir zaman ini apa contoh yang signifikan perilaku kufur nikmat tersebut? Ya, mohon penjelasan dari ketiga ustadz. Ya, terima kasih banyak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya terima kasih kami ucapkan kepada ketiga narasumber yang telah memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya ada dua nikmat yang terlupakan, yaitu nikmat waktu dan nikmat umur. Ya kan? Nikmat masa dan nikmat usia. Itu yang terpenting yang perlu kita pahami, bahwasanya Allah menciptakan kita itu tadi adalah apa? Kita berasal dari mana, kemudian untuk apa sih kita ciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan kemana hidup ini. Jika kita menggunakan dua nikmat Allah berikan kepada kita ini, akan menjadikan kita sebagai hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin paham bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah acara ngobrol perkara iman kita di edisi kali ini yang telah dijelaskan oleh Ustadz Agustiar, kemudian Ustadz Hendy Pradana dan Ustadz Muhammad Jupri. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada tiga ustadz, kepada narasumber kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat membuka mindset kita bahwasanya tidak lain dan tidak bukan dua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya agar kita tidak termasuk orang yang merugi. Baik, ikhwani fillah rahimakumullah, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya memohon ampunan, kepada hadirin semua saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.